اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا اصرف عنا بآياتنا وبقرباتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نوينا تعلمه وتعليمه وتذكره وتذكيره والانتفاع بتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين إلى أن قال بسم الله. وفي سنة الثامنة توفى جده عبد المطلب وكفله عمه عبد الطالب. وفي 13 خرج به عمه عبد الطالب إلى الشام. فلما بلغوا البصرى رعوا البحيرة الراحل بفتح الموحدة وقصر المهملة ممدودة فتحقق فيه صفات النبوة فأمر عمه برده فرجع به. وفي 14 كان حارب الفجار بكسر الفاء بين القريش والحوازن. وكانت داعرة لحوازن على القريش فشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه يوما فانقلبت داعرة لقريش على الحوازن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kitab Sirat An-Nabawiyah Al-Mukhtar yang dikarang oleh al-alim al-faqih al-ghadi al-alam al-Yaman Muhammad bin Umar Bahrat al-Hadrami al-Syafi'i. Kitab yang menjelaskan tentang kisah perjuangan, peperangan, kisah hidup, sejarah, pernikahan, dan kemajuan Islam, perdagangan yang dibawa oleh Nabi dan seterusnya dari awal hingga wafatnya Rasulullah SAW. Perlu kita ambil hikmah dari kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW yang karenanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadian Rasulullah itu ada sifat, ada tauladan, ada contoh yang paling terbaik, yang paling terpuji, yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berkata melainkan dari hawa nafsunya, enggak, melainkan apa yang diutarakannya kecuali sesuatu yang turun dari wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diangkat menjadi nabi yang paling mulia, pemimpin dari para nabi, nabi yang sangat agung, ya, nabi yang diutus di paling akhir tapi diciptakan yang paling awal, pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul. Perlu kita ketahui kalau nabi itu jumlahnya ada berapa? 124.000. Zaman dahulu nabi banyak. Kakek nabi, buyut nabi, anak nabi, bapak nabi, cucu nabi, cicit nabi, nabi. Sedangkan rasul ada berapa? 313. Tetapi yang maktub di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Itu aja. Jadi dahulu sebelum diutusnya Rasulullah, di zamannya kaum Nabi Musa, di kaum Bani Israel, katanya itu idza intaqala an-nabi fa ba'athahu Allahu nabiyyan ba'da min nabi, katanya. Di zamannya kaum Bani Israel, kaum orang-orang Yahudi, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu kalau nabi wafat diutus lagi nabi pengganti yang baru. Terus nabi. Sehingga banyak di Al-Quran diceritakan, salah satunya siapa? Nabi Allah Uzair. Pernah dengar Nabi Allah Uzair? Nabi yang berjalan di suatu tempat tapi Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Maktub di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah. Nabi yang dia berjalan ke suatu tempat, dia melihat ini tempat udah hancur, udah berantakan, udah tinggal puing-puing jadi tanah.
Maka dia bilang, apakah mungkin Allah Ta'ala bisa menghidupkan suatu kaum yang sudah hancur menjadi tulang belulang, maka dia dimatikan selama 100 tahun dan dibangkitkan kembali. Itu maktub. Itu namanya Nabi Allah Uzair. Nanti ada pembahasannya di sini ya. Nah, itu baru satu contoh maktub dalam Al-Quran. Dan ada nabi-nabi lagi yang banyak. Kalau antum nggak percaya, antum datang ke Yaman, ke Hadramut. Di Hadramut ada magamnya Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud, Nabi Hud. Biasanya sebelum Ramadan, bulan-bulan Sya'ban tuh seluruh penduduk kota Yaman dia pergi ziarah Hud. Nah, Nabi Allah Hud itu mempunyai magam atau kuburan, adanya letaknya di antara tengah-tengah gunung. Panjangnya kurang lebih hampir 27 meter. Dicat warna putih tinggi menanjak. Seluruh penduduk ahli Yaman pada datang ke sana untuk ziarah setahun sekali sebelum bulan puasa tiba. Gak jauh, kira-kira 5 km dari tempat Nabi Allah Hud dimakamkan di situ. Daerah tempatnya itu ke arah timur, pesisir timur Hadramut, ya, dekat dengan kota Ainat. Tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu. Gak jauh dari situ ada anaknya, namanya Nabi Allah Hadun, seorang nabi, tapi gak diceritakan di dalam Al-Quran. Namanya Nabi Allah Hadun ibn Hud. Panjang kuburannya 33 meter. Anda menyaksikan sendiri. Kalau gak percaya, datangin ke Hadramut, ke Yaman ziarah. Dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi nabi itu ada 124.000, sedangkan rasul ada 313. Sedangkan nabi dan rasul yang wajib kita percayai ada 20. Itu aja yang penting. Ya. Karena kisah di dalam Al-Quran itu berulang kali menceritakan nabi-nabi yang maksud hanya 25. Rahimtum. Wa fi sanati tsamina, maka di umurnya Rasulullah SAW yang ke-8, ya. Ini berlanjut dari minggu yang kemarin, Ustaz, ya. Maka di usia ke-8 tahun meninggalnya kakeknya Rasulullah SAW. Siapa dia? Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf, seorang pemuka Quraisy, seorang bangsawan Quraisy. Bagaimana tidak, kakeknya Rasulullah SAW nggak mungkin menjadi seorang kakek dari Nabi. Nggak mungkin Allah Ta'ala menjadikan garis keturunannya Nabi, ya, kecuali dari orang-orang yang dimuliakan, kecuali dari orang-orang yang disucikan. Maka jelas di dalam Maulid dikisahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa, Rasulullah itu terlahir dari apa? Dari rahim yang suci dan terus disucikan. Itu dari mana? Dari tulang punggung pula yang disucikan hingga lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu, Sayyidina Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ingin bernazar. Pertama kali dia menikah mempunyai anak satu bernama anak yang pertama dari Sayyidina Abdul Muttalib. Sedangkan Sayyidina Abdul Muttalib mempunyai 11 orang anak, dan dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya punya anak 10 nanti, saya ingin berkurban satu aja anak saya. Sehingga apa? Sehingga terlahirnya anaknya Sayyidina Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Siapa beliau? Beliau adalah ayah dari baginda Rasulullah SAW, yang dikatakan dari banyak periwayat apa? Abahnya Rasulullah itu mempunyai cahaya di jidatnya. Setiap kali dia berjalan, di mana aja ada lingkaran cahaya di atas kepalanya, di atas keningnya. Hingga banyak wanita-wanita, para gadis-gadis baik di Mekah maupun di Madinah tergila-gila ingin melamarnya. Bukan lelaki yang ingin melamar itu wanita, tapi wanita-wanita ingin melamarnya. Tapi Allah berkehendak berbeda, maka Allah berikan jodoh yang terbaik dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, dijodohkan dengan siapa? Sayyidah Aminah
binti Khuwailid yang adanya di Madinah. Dahulu ada seorang perempuan ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Orang yang mempercayai keimanannya sesuai dengan ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa dan seterusnya. Dia enggak menyembah berhala, dia juga bukan majusi, para penyembah api, bukan. Tapi mereka seorang ahli kitab yang nanti akan dijelaskan di sini. Mereka para rahib, orang-orang yang meyakini akan datangnya Nabi, orang-orang yang meyakini bahwasanya ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad diutus itu ajaran yang benar, ajaran yang lurus, hanifan musliman. Sampai suatu saat ada seorang perempuan dari ahlul kitab mendatangi Sayyidina Abdullah, abahnya Rasulullah. Dia bilang, "Ya Abdullah, zawwajni. Wahai Abdullah, nikahkanlah aku," katanya. "Sesungguhnya kalau engkau menikahiku, aku adalah wanita yang suci. Aku wanita yang menjaga diriku, menjaga kesucianku." Ini orang ahli kitab tahu bahwasanya ini Abdullah ini adalah salah seorang yang akan memberikan keturunan dari keturunannya para nabi. Dia meyakini itu karena Sayyidina Abdullah, abahnya Rasulullah, kemana dia berjalan ada tandanya. Sampai nazarnya lagi, kembali ke nazarnya kakeknya Rasulullah, Sayyidina Abdul Muttalib. Sesudah mempunyai beberapa orang istri hingga anaknya banyak, diantaranya 10 laki-laki dan ada 7 perempuan. Sampai suatu saat Sayyidina Abdul Muttalib dia ingat akan nazarnya kepada Allah. Dia ke depan Ka'bah, dia minta, "Ya Allah, kalau memang nazar saya ini sudah terpenuhi, maka saya pengen nazar saya ini saya lakukan." Maka dulu nazarnya dia, kalau anak saya ada 10, 1 orang anak saya akan saya korbankan. Maksudnya apa? Dipenggal, dikorbankan. Ya, jadi dari ke-10 orang itu dibikin undian, dikocok. 10 kali dikocok, 10 kali yang keluar namanya abahnya Rasulullah SAW. Abdullah, 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 Abdullah. 10 kali keluar nama. Dari sekian banyak saudaranya abah-abahnya Rasulullah, ami-aminnya Rasulullah, yang keluar namanya abahnya Rasulullah SAW. Makanya dikatakan ketika lahirnya Rasulullah, ibu dari Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku tercinta, engkau adalah seorang anak yang menjadi penebus 100 unta karenanya." Karena apa? Karena Rasulullah itu lahir dari Sayyidina Abdullah. Dahulu Sayyidina Abdullah ini ingin dibunuh, bukan dikorbankan. Sampai akhirnya Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, dia pergi kepada orang pintar di Mekah. Dia minta arahannya gimana. "Saya punya nazar akan diri saya kepada Tuhannya Ka'bah, tapi yang keluar anak saya Abdullah terus, tidak pernah berhenti. 10 kali saya undi, saya kocok, 10 kali keluar namanya Abdullah. Saya harus gimana? Tebus dengan apa? Dengan 10 ekor unta dari setiap nama yang keluar." Akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Sampai akhirnya dikocok yang ke-11 kalinya keluar nama yang lain. Makanya Sayyidina Abdullah itu nggak jadi dikurbankan. Itu kisahnya, kisah dari abahnya Rasulullah SAW yang orang lihat ini orang mulia, orang yang kalau melihatnya akan mengetahui bahwasanya ini orang yang akan meneruskan garis keturunannya para nabi. Karena bercahaya, mukanya ganteng, wajahnya tampan, akhlaknya mulia. Kalau enggak terpilih menjadi abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya menikah dengan Sayyidah Aminah di Madinah, dijodohkan pula hingga meninggal di usia berapa? Di usia 6 bulan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan. Ya, maka wafatnya abahnya Rasulullah SAW diiringi dengan wafatnya 8 tahun kemudian
kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib wa kafalahu ammuhu Abu Talib. Kemudian diwakilkan oleh pamannya Rasulullah. Siapa dia? Abu Talib, abah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dari usia 8 tahun Rasulullah itu diasuh oleh pamannya sendiri. Paman tercinta, paman terbaik, paman terkasih, paman tersayang. Ya, pamannya Rasulullah bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib, saudara dari abahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, yang diberikan pesan oleh kakeknya Rasulullah Sayyidina Abdul Muttalib, maka dikatakan ya Abu Talib, katanya, ini adalah amanah dariku, jagalah Muhammad, katanya. Sesungguhnya jadikan dia sebagai anakmu. Jangan engkau berikan dia hal-hal yang tidak berimbang. Jangan kau tempatkan dia di tempat-tempat yang tidak baik. Ini adalah amanah dariku. Maka dipegang tangannya Abu Talib dengan tangannya Rasulullah SAW. Maka hingga saat itu Sayyidina Abu Talib menjaga dan mengkawal dan mencintai Rasulullah SAW seperti anaknya sendiri. Bahkan di dalam riwayat diceritakan anak-anaknya Sayyidina Abu Talib, pamannya Rasulullah, itu Sayyidina Abu Talib mengatakan, wahai anak-anakku, jangan kalian makan sebelum Muhammad makan terlebih dahulu, dan jangan kalian tidur sebelum Muhammad tidur terlebih dahulu. Aku berikan peringatan kepada kalian, jagalah Muhammad. Istrinya bernama Sayyidah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad, ibunya Imam Ali. Al-Imam Ali bin Abi Thalib punya bapak Abu Talib, punya ibu Fatimah binti Asad. Beliau adalah orang tua yang mengasuh Rasulullah SAW sewaktu kecil, hingga ketika Rasulullah dewasa dan menikah, Rasulullah pun mengasuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam pangkuannya. Ini adalah balas budi. Hingga Rasulullah SAW mempunyai anak, Fatimah, mengambil nama dari siapa? Dari ibu asuhnya juga. Ibunya siapa? Ibunya Imam Ali karamallahu wajhahu. Begitu. Mafhum ya? Kharaja bihi ammu Abu Talib ila Syam wa fi thalith ashar, ya. Dan kemudian di usia ke-13 tahun Rasulullah SAW kharaja bihi ammu Abu Talib ila Syam. Rasulullah diajak pergi untuk berniaga, untuk berdagang di usia berapa? Di usia ke-13 tahun. Falamma balaghu al-Busra, maka ketika sampai di dalam negeri Syam, yakni di kota Busra, ra'ahu Buhairah rahib, maka di saat itu ada seorang rahib, ahli kitab, pendeta, orang yang berkeyakinan tentang keyakinan agama-agama terdahulu. Maka dikatakan apa? Bi fathil muwahhada wa qasra' muhmalah mamduda fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah fa'ammara ammuhu biraddihi faraja'a bihi. Maka ini rahib, ini pendeta ahli kitab, dia melihat Rasulullah, dia tahu bahwasanya ini anak ada tanda-tanda kenabian di dalamnya. Maka Rasulullah pun diberikan tempat yang tenang. Maka dipanggil Sayyidina Abu Talib. Dikatakan, apakah engkau ayahnya? Apakah itu anakmu? Katanya seorang rahib di Syam ketika Rasulullah diajak berdagang. Maka Sayyidina Abu Talib mengatakan, benar, ini adalah anak saya. Sudah diasuh dari umur 8 tahun sama Sayyidina Abu Talib. Sampai akhirnya ini pendeta mengatakan, sesungguhnya engkau berbohong. Dia bisa tahu dari kitab yang aku baca bahwasanya akan ada nabi yang akan datang di akhir zaman, tetapi dia ini tidak mempunyai orang tua. Maksudnya adalah yatim dan piatu. Maka Sayyidina Abu Talib terkejut dan kagum. Dia katakan, benar, ini adalah kemanakanku, keponakanku, ayah dari anak dari saudaraku, katanya, yang telah lama aku sudah mengasuhnya, katanya.
Maka dikatakan wahai ayuhar rijal minal Hijaz, katanya, wahai Arab, seorang lelaki yang datang dari jauh ke kota Madinah, maksud kota Makkah, katanya, maka hendaklah engkau pulang bersama keponakanmu. Sungguhnya dia adalah Nabi akhir zaman. Telah banyak tanda-tanda yang kulihat daripadanya, katanya. Sejak engkau datang awan menaunginya, sejak engkau dia duduk dahan-dahan pepohonan pun menaunginya. Jalan yang dipijaknya menjadi lembut, menjadi mudah, dan dilihat dari semuanya itu batu, bahkan pepohonan pun memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di Maulid dibilang apa? Fasallama alaihi al-ashjar wal ahjar. Maka ketika Rasulullah berjalan, itu pepohonan mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bahkan bebatuan pun mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bahkan kita di dalam tahiyat pun, di dalam salat, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Quran pun diwajibkan kita untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang buta ataupun tuli yang tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika benda mati aja mengucapkan salam, lantas bagaimana kita yang hidup yang enggak mengucapkan salam kepada Rasulullah? Sungguh hina, sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang tidak mengetahui kemuliaannya Rasulullah ada di hadapannya, ada di dalam diri dan jiwanya. Oleh karenanya, benturkan hati kita, kuatkan, benamkan di dalam hati kita untuk asyad dan mahabbah, cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada siapa? Kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, orang kalau cinta kepada Rasulullah akan terlihat, akan terwujud dari perilakunya, dari perkataannya, dari sifatnya. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, nanti kelak Rasulullah pun akan mendatanginya dan menjumpainya. Bukan hanya di dalam mimpi. Maka dikatakan di dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haq li'ana syaitan la yatamithlu bi. Maka barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, sesungguhnya dia telah benar-benar melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dan di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam sawfa ra'ani ya ghawa. Orang yang pernah melihat saya di dalam mimpinya, dia akan melihat saya nanti kelak dengan apa? Secara sadar, secara ya ghawa, dengan melihat secara terbuka matanya. Itulah siapa yang enggak mau melihat dan memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai Al-Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan, fi jannatin min wasfiha masyaqawni, katanya, di dalam surga dengan sifat-sifat keindahannya, ya, dengan kemewahan dan keindahannya, enggak membuat saya tertarik masuk ke dalam surga. Illa likaunil hubbi, katanya, fiha khayyama, kecuali saya teringat, saya tertarik masuk surga kalau ada siapa? Ada kekasih saya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Orang yang cinta sama Rasulullah itu kecintaannya melebihi apapun yang dia cintai maupun yang apapun yang dia lihat. Bahkan surga yang rata-rata pada umumnya manusia pengen memasuki surga, tapi Habib Ali berbeda. Pengarang dari Maulid yang tadi kita baca, dia membedakan. Saya ambil surga enggak gila-gila banget, ambil surga biasa aja, enggak terlalu tertarik tuh. Yang begitu nikmat, yang mau enggak usah minta, cukup apa yang beredar di dalam hati terwujud. Tapi Habib Ali bilang, enggak, saya enggak tertarik masuk surga. Kenapa? Illa likaunil hubbi, fiha khayyama, kecuali kalau ada seorang kekasih saya, yakni Rasulullah, ada di dalamnya, baru saya masuk surga. Itulah orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, begitu hebat cintanya.
begitu kuat cintanya hingga apa? Hingga para sahabat Rasulullah SAW menaruhkan nyawa, mengorbankan hartanya, keluarganya demi apa? Demi Rasulullah SAW. Dahulu ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan Tabuk, dikisahkan bahwasanya Rasulullah itu membawa satu unta. Tali untanya dibawa oleh Rasulullah SAW, diiringi oleh beberapa sahabat yang lain, diantaranya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, diiringi lagi dengan sahabat Rasulullah Zubair ibn Awam. Ketika Rasulullah SAW berjalan seusai dari peperangan Tabuk, Rasulullah melihat ada seorang lelaki, bapak-bapak, sudah tua, sudah cukup tua. Dia lagi memegang palu dan dia memecahkan batu-batuan di dekat gunung-gunung. Sehingga batu itu ketika diketuk pecah menjadi beberapa bagian, menjadi kerikil. Disamperin oleh Rasulullah SAW. Ditanya, "Assalamualaikum ya rijal." "Assalamualaikum wahai bapak." Ditanya, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." "Waalaikumsalam ya Habibullah." "Salam sejahtera kepadamu wahai bapak." Dikatakan kembali, "Salam sejahtera juga untukmu wahai Rasulullah." "Salam sejahtera juga untukmu wahai kekasih Allah." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ya ayyuhar rijal, madza taf'al?" "Wahai bapak, apa yang bapak lakukan di sini?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ini sedang mencari nafkah untuk keluarga saya." "Dengan apa?" "Dengan palu ini yang saya bawa. Saya pecahkan batu-batu ini, batu-batu gunung ya Rasulullah, agar pecahan-pecahan batu kerikil ini saya jual ke pasar. Ketika saya jual ke pasar, hasilnya buat nafkahi keluarga saya yang di rumah." Maka enggak serentak itu tangan diambil oleh Rasulullah SAW. Tangan bapak ini yang memecah-mecahkan batu kerikil lantas dijual di pasar, hasilnya uangnya untuk menafkahi keluarganya dari jualan batu, dipegang tangannya oleh baginda Rasulullah SAW. Dipegang tangannya, Nabi dilihat tangannya penuh luka, tangannya banyak lebam, tangannya hitam gersang, tangannya kusam. Ditanya sama Rasulullah, "Ya bapak, kenapa tangan bapak kok hitam banget? Kok tangan bapak rusak banget? Kok tangan bapak sampai hancur lebam-lebam begitu? Kenapa?" Dia nangis, "Ya Rasulullah, maafin saya. Ya Rasulullah, maafin saya kalau tangan ini membuat antum gak nyaman, membuat antum gak nyaman memegang tangan saya ini. Saya lakukan ini untuk nafkahi keluarga saya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Diambil itu tangan, dicium sama Rasulullah SAW. Itu tangan sama Rasulullah dicium sambil Rasulullah mengatakan apa? "Inna hadhihi layadun la tamassahun narun abada." Demi Allah, ini adalah tangan yang tidak pernah tersentuh oleh api nerakanya Allah Ta'ala. Di riwayat, Rasulullah tidak pernah mencium tangan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, raja-raja, petinggi-petinggi Quraisy, bangsawan Quraisy, gak pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah mencium tangan ami-amiknya sendiri. Rasulullah gak pernah cium tangan raja-raja, gak pernah. Tapi di dalam riwayat Rasulullah pernah mencium tangan seorang kuli bangunan. Dicium tangannya sampai Rasulullah mengatakan apa? "Inna hadhihi layadun la tamassahun narun abada." Akhlaknya Rasulullah terpuji betul. Adabnya Rasulullah begitu mulia, menunjukkan kepada para sahabatnya, lihat, orang di mata Allah tidak mengenal status, jabatan, nama, siapapun dia di mata Allah mulia karena tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja untuk menghidupkan keluarganya mendapatkan kesyahidan dan keistimewaan magam di sisi Allah Ta'ala. Karena apa? Karena niatnya.
karena niatnya. Begitulah Rasulullah mencontohkan kepada para sahabatnya bahwasanya apa? Orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Tuh Rasulullah memberi contoh kepada para sahabat, hingga para sahabat Rasulullah terus terhujam hatinya dengan apa? Dengan cinta yang begitu besar kepada Rasulullah, karena budi pekertinya, karena sifat luhurnya. Maka Al-Habib Ali mengatakan lagi di dalam bait syairnya apa? Ma min bariyatin fi ma min khuluqin fi bariyatin mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Orang-orang yang mempunyai sifat yang mulia, orang-orang yang mempunyai sopan santun yang baik, orang-orang yang berakhlak dan beradab, katanya, kalau kalian melihat hal-hal seperti itu ada pada dalam diri seseorang, ketahuilah dia pasti mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ma min khuluqin fi bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Itu maktub di dalam kitab As-Sunturat. Fahamtum? Idzan wa fi rabi'atil ashar kana harab al-fijar bi kasr al-fa'i bain al-Quraisy wal Hawazin. Dahulu ketika usia Rasulullah di usia 14 tahun, ada peperangan yang dikatakan namanya perang Al-Fijar bi kasra al-fa bain al-Quraisy wal Hawazin. Peperangan antara suku Quraisy dan juga suku Hawazin. Wa kanat daerah al-Hawazin 'ala al-Quraisy. Peperangan itu dimulai di daerah kawasan Al-Hawazin, suku Hawazin. Fasyahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yawman wa anqalabat ad-da'irah al-Quraisy 'ala Hawazin. Peperangan itu dimenangkan oleh suku Quraisy. Thumma 'aqadat Quraisy khalfa al-fudul li nasrat al-madlum fasyahidahu ma'a qaumihi. Di saat itu Rasulullah usianya 14 tahun dan dimenangkan perang Fijar itu oleh suku Quraisy yang waktu itu disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi khamisatu wa 20 di usia ke-25, usia 25 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah gulamul Hadijah radhiyallahu anha. Rasulullah pergi membawa barang perniagaan milik Sayyidah Khadijah. Usia berapa? Usia 25 tahun. Ditemani oleh siapa? Namanya Sayyidah Maisarah, salah seorang pembantu atau khidmat, ya, orang yang berkhidmat kepada Sayyidah Khadijah. Maka diberikan Sayyidah Khadijah ini Rasulullah diberikan barang dagangannya Sayyidah Khadijah berupa ada sekitar 200 atau 180 ekor unta. 180 sampai 200 ekor unta itu dibawa oleh Rasulullah pergi ke negeri Syam. Di dalam satu ekor unta itu ada kain-kain sutra, ada barang-barang dagangan, ada apa lagi? Ada candi-candi dan alhasil semua barang dagangan dititipin sama Sayyidah Khadijah oleh Rasulullah bersama kafilah. Pergi nih ya Muhammad, katanya, bawa dagangan saya, jualin dagangan saya, pergi ke Syam sini. Rasulullah nanya, apakah engkau percaya kepada saya? Amantu laka, saya percaya dan saya benar-benar yakin terhadap kamu. Kepada siapa? Sayyidah Khadijah. Maka di saat itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha fihi tijaratin laha, memberikan semua barang dagangannya kepada Rasulullah. Fara'ahu nastur bi fathil nun ar-rahim faqala. Maka di waktu yang kedua ketika Rasulullah pergi ke negeri Syam, kalau dahulu di usia ke-13 tahun, sekarang di usia 25 tahun, ada seorang lagi pendeta ahli kitab mengatakan apa? Asyhadu anna hadha nabi. Demi Allah, saya bersaksi bahwasanya ini adalah seorang nabi. Wa annahu akhirul anbiya, dan sesungguhnya ini adalah nabi akhir zaman. Falamma raja'a akhbaraha al-Maisarah bidzalika. Kemudian ketika Rasulullah pulang,
membawa barang dagangannya kembali, banyak yang terjual, laku dari beberapa ratus dinar, bukannya dirham ya. Dirham itu mata uang yang rendah, lebih tinggi dinar, karena koinnya emas sama perak. Kalau dirham perak, kalau dinar emas. Ya. Ketika Rasulullah pulang, ini Sayyidah Maisarah, Siti Maisarah, pembantu yang khidmat bersama Rasulullah, ya, pembantu yang khidmat yang dianjurkan, diperintahkan sama Sayyidah Khadijah. Dia datang menemui tuannya. Dia bilang, wahai tuanku, katanya Sayyidah Khadijah, kenapa? Ketika kami lagi di negeri Syam, ada seorang ahli kitab, seorang pendeta. Dia temuin saya bersama Muhammad Rasulullah. Terus kenapa? Di perjalanan seorang pendeta datang mendatangi kita. Dia katakan, Ashhadu annahu, dikatakan ashhadu anna hadhan nabi. Itu pendeta mengatakan, demi Allah saya bersaksi bahwasanya ini adalah seorang nabi. Wa annahu akhirul anbiya, dan ini adalah nabi akhir zaman. Maka terkaget-kaget Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia katakan, apakah benar yang kau katakan ini? Demi Allah saya menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Falamma raja'a akhbaraha Maisarah bidzalik wa bima syahadaha minhu fakhatabahu ila nafsiha fanaqahaha. Maka dengan kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, nikahkanlah saya. Wahai Rasulullah, nikahkanlah saya. Maka beliau Sayyidah Khadijah yang karenanya ya Allah Ta'ala pilih menjadi istri tercinta, istri termulia, wanita, seorang manusia yang pertama kali ikut mengikuti ajarannya Rasulullah SAW, yang mengorbankan hartanya, dirinya, jiwanya, semuanya untuk Rasulullah SAW. Dan dia adalah wanita yang memberikan garis keturunannya Rasulullah SAW paling terbanyak darinya. Dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ibrahim, Qasim, kecuali satu. Siapa? Qasim dan Abdullah. Kalau Ibrahim dari satu lagi perempuan, satu lagi dari istri Rasulullah yang lain. Tapi paling banyak yang melahirkan garis keturunan Rasulullah, termasuk di dalamnya siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Rasulullah binti Rasulullah SAW. Dari siapa? Dari Sayyidah Khadijah. Selebihnya satu aja, saya lupa namanya, istri Rasulullah yang memberikan keturunan. Ya, kiranya jelas ya, paham tum ya. Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah salah seorang istri Rasulullah yang paling Rasulullah cinta, yang paling Rasulullah kasihi, karena hartanya, dirinya, jiwanya dihabiskan untuk perjuangan dakwah. Diberikan untuk apa? Untuk kemajuan Islam. Tapi anehnya jarang kita dengar hadis dari Sayyidah Khadijah. Betul? Kenapa? Kenapa? Padahal beliau yang lebih utama, beliau yang lebih besar pengorbanannya, kemajuannya untuk Islam. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, ini seorang bangsawan, ini seorang yang terkemuka, banyak harta, orang kaya, terpandang di Makkah. Kalau kita bilang namanya darah biru. Seorang janda tapi nggak punya anak, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah pergi ke Gua Hira, diantarkan makanan bolak-balik. Antum kalau umrah pergi dari Mekah tuh Ka'bah ke Gua Hira jaraknya cukup jauh, nanjak naik ke atas. Siapa yang bawain makanan? Sayyidah Khadijah. Masih dalam keadaan hamil, bolak-balik nganterin makanan kepada Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dikatakan, ya Rasulullah, kalau pengorbanan saya masih kurang buat Islam, masih kurang buat memajukan dakwahmu,
maka gali kuburan saya ya Rasulullah. Ambil tulang belulang saya untuk kemajuan Islam. Dari situ Rasulullah sedih nangis. Kenapa? Bahwasanya Rasulullah kehilangan amul hazan. Tahun kesedihan yang paling tersedih oleh Rasulullah. Yang pertama meninggal istri tercinta, dan yang kedua meninggalnya paman pembela, yaitu Abu Thalib. Kira-kira jelas ya. Kemudian jadi berkhamis asrum kharaja ma'al maisara al-quran nafsi wa nikah wa fil khamis. Kita lanjutin lagi besok di minggu ketiga ya. Barakallahu lana wa lakum ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi al-jalsah. Nasallallahu ta'ala yaftah alaina futuh al-arifin wa faqih lana fi ad-din wa alamna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana bab rahmatika wa karamatika wa maghfiratika wa afwatika wa ridwatika wa jannatika min kulli bab khair waj'alna min ibadika as-salihin at-tayyibin ar-raki'in as-sajidin المفلحين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق سيد المرسلين وختم النبيين وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.